Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhifuni ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli istiwa ma qala subhanahu wa ta'ala wa batinan fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah bil awwati nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa jami' abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhbarina wa khalatina wa rahmina wa qarabatina wa jami' ahbabina ajma'in. Anna Allah al-Karim yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yurid al-jannata fi dunya wal akhirah wa ala hadiyya wa likulli niyyatin salihah karihah fi dunya wal akhirah wa ala man wa bihi salafun salihun. وجعل مشايخنا والعظمة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dahil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, mari kita sambung kajian di dalam kitab Fikih Muamalat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif sayyidi wa ustadi al-habib Siddiq bin Hasan Baharun hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal hukum jual beli, ahkamul bai'i khamsatun. Perihal pembahasan kita pada sore hari ini perihal hukum-hukum jual beli. Jumlahnya ada 5. Disebutkan di sini menjual atau membeli suatu barang memang asal hukumnya adalah mubah, akan tetapi dapat berubah menjadi makruh bahkan haram tergantung kepada bentuk barang yang dijualnya dan kepada siapa barang itu dijual. Lebih jelasnya, untuk sekalian, lihatlah perincian hukum menjual dan membeli suatu barang sebagai berikut. Tadi ada 5 nih hukumnya disebutkan di sini. Ada kalanya jual beli itu hukumnya wajib. Kapan menjual barang itu hukumnya wajib? Kata beliau di sini disebutkan, yaitu menjual barang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain, di mana jika tidak dijual kepadanya maka dia akan mati misalnya. Ini biasanya kalau di dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab yaitu bai'ut ta'am dan muqtar, yaitu menjual makanan bagi orang yang amat sangat mendesak dalam keadaan darurat. Kalau dia tidak makan dia bakalan meninggal. Kalau seumpama kita tidak mau memberinya, tidak mau mendermakannya, ya seumpamanya kita harus dijual, harus dibeli, ya kita ada kewajiban untuk menjual barang tersebut. Tidak boleh tidak, karena bisa jadi orang tersebut kalau tidak mendapatkan barang atau makanan yang kita jual, dia bakalan meninggal. Maka waktu itu
menjual barang tadi itu atau menjual makanan tadi itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak menjualnya maka bisa jadi hukumnya berdosa. Demikian. Kemudian disebutkan oleh beliau seperti tadi ini contohnya seperti menjual makanan kepada seseorang yang kelaparan, sedangkan si penjual tidak membutuhkannya, maka dalam hal ini dia wajib menjual makanan tersebut kepadanya. Kalau tidak, maka dia akan terhitung berdosa karenanya. Lain halnya, Bapak sekalian, jika dia juga membutuhkan kepada makanan tersebut disebabkan dia juga kelaparan, sebagaimana orang itu, maka tidak wajib menjual makanan tersebut kepadanya. Beda halnya kalau orang ini juga sama-sama membutuhkan, sama-sama perlu, dalam artian dia juga sama lapar. Kalau dia sama lapar, ya kalau nanti dia jual ke orang makanannya dia yang mati. Makanya di sini Bapak sekalian tidak ada kewajiban untuk menjualnya, kecuali kalau dia tidak membutuhkan, ada kelebihannya. Mungkin dia punya makanan itu stoknya banyak, banyak, ada lebihannya. Mau tidak mau, dia harus menjual yang lebih tadi itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Tadi intinya lihat ke kondisi yang ada, karena kewajibannya itu semacam itu sekalian. Ini contoh bahwa sekalian menjual sesuatu yang hukumnya wajib. Demikian. Kemudian bahwa sekalian, kemudian ada kalanya yang kedua hukumnya itu sunnah, hukumnya mandub. Kapan menjual barang itu hukumnya sunnah? Menurut sekalian, kata beliau, yaitu menjual barang yang bermanfaat. Di sini kategori yang bermanfaat menurut sekalian. Fi manfaat. Di dalam itu ada manfaat. Jual barang, jual sesuatu yang ada manfaatnya, yang diiringi dengan niatan yang baik dalam menjualnya. Seperti menjual pakaian dengan niat yang baik, jual pakaian agar yang membantu orang itu menutup akan auratnya. Jadi jualan dengan niatan yang baik, atau mungkin hasilnya ya untuk menafkahi keluarganya dan yang lain-lainnya, niatan yang sholihah. Maka dengan menjual barang-barang tersebut yang ada manfaatnya, maka hukumnya sunnah. Karena memang sekalian hukum jual beli itu asalnya adalah mubah. Jadi kalau kita tidak jualan juga tidak apa-apa. Bukan berarti kalau tidak jualan berarti dosa. Tidak, mubah, boleh-boleh saja. Mau jualan silakan, tidak mau jualan juga silakan. Tapi terkadang yang namanya jualan itu bisa menjadi sunnah apabila kita menjual barang yang ada manfaatnya, yang dirasakan oleh orang lain, itu pun disertai dengan niatan yang sholihah. Layaknya makan itu kan hukumnya mubah. Kita tidak makan juga terserah kita mau kelaparan ya terserah kita, kan hukumnya mubah. Tapi kalau kita makannya dengan niatan yang sholihah, maka akan bernilai pahala. Yang mubah itu akan bernilai pahala. Jadi semacam ini ya, sama setidaknya dengan hukum menjual barang-barang tertentu asalnya itu hukumnya mubah, kecuali kalau kita menjual barang-barang yang ada manfaatnya dengan niatan yang sholihah, maka bisa jadi jualan itu hukumnya sunnah. Kemudian sekalian, saya di sini yang ketiga, ada kalanya menjual barang itu hukumnya makruh. Kapan, Bapak sekalian? Kata beliau di sini disebutkan seperti menjual kain kafan, sebagai sering kita bahas, menjual kain kafan. Karena kenapa kok hukum makruh menjual kain kafan itu? Karena biasanya si penjual kafan itu mengharap banyaknya manusia yang mati. Ya karena tentunya kalau banyak yang mati ya laris dagangannya. Kalau tidak ada yang mati, tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Tentunya semacam itu. Namanya juga jualan kain kafan, yang diharap itu ya banyaknya orang meninggal. Maka karena dengan harapan yang semacam itu karena keinginannya atau harapannya banyak yang mati supaya laku kain kafannya, maka bisa jadi dengan itu semuanya hukumnya makruh. Begitu pula atau contoh yang lain, menjual bahan makanan pokok yang selalu dibutuhkan orang, jual kayak beras atau yang lainnya, makanan pokok yang tidak bisa terhindarkan, terelakkan, mau nggak mau kita harus bersentuhan langsung dengan makanan tertentu, makanan pokok tersebut yang selalu dibutuhkan kita. Karena kalau sungguh makin kita menjual bahan makanan pokok yang selalu dibutuhkan orang, karena makin dikhawatirkan
si penjual akan berangan-angan naiknya harga dari bahan makanan pokok tersebut, sehingga hal itu akan menggandakan keuntungannya, sedangkan angan-angan seperti itu makruh hukumnya karena merasa senang di atas kesengsaraan yang terjadi kepada kaum muslimin dengan naiknya harga bahan makanan pokok. Bisa jadi semacam ini, menjual bahan makanan pokok itu kalau kita ada harapan, ada angan-angan ini kalau di tatkala nanti musim naik kita jual mahal, ini kita berharap semacam itu. Bisa jadi jualannya semacam itu hukumnya makruh karena ada niatan yang semacam itu sekalian, dan ini memang selalu dibutuhkan oleh orang. Jadi kayak makanan pokok sebenarnya itu sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang banyak, karena makanan pokok sudah tidak bisa kan demikian. Nah, kalau kita jualan itu dengan harapan nanti biar bisa naik harganya, ya biar keuntungannya banyak, bisa jadi maka bisa jadi dengan harapan itu, dengan niatan itu, jualannya itu menjadi makruh. Demikian bisa jadi semacam itu karena dia senang dengan penderitaan orang. Nah, ini karena makanan pokok nih, makanan pokok karena memang dikonsumsi saben hari, beda kalau bukan makanan pokok. Bukan makanan pokok itu kayak kipas, kipas itu kan ya, paling orang beli itu 5 tahun sekali karena garansinya sampai 3 tahun sampai 5 tahun garansinya kan biasanya semacam itu. Berarti kan belinya paling nggak saben hari, paling cuma ya beberapa kali aja belinya kan demikian, itu tidak masalah. Beda kalau dengan makanan pokok kan memang itu saben hari dia bakal mengkonsumsinya. Bisa jadi kalau dia jualan dengan harapan yang semacam itu, maka bisa jadi hukumnya makruh. Terkadang semacam itu sekalian. Nah, kemudian kata beliau, ada kalanya yang keempat hukumnya mubah, dan itulah hukum asal dari menjual suatu barang jika tidak diiringi dengan niat yang baik di dalam perdagangannya. Jadi intinya sekalian, ya hukum jual beli itu asalnya mubah, hukumnya mubah asalnya. Mubah itu ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Demikian tidak ada pahalanya di dalamnya kecuali kalau diniatkan dengan niatan-niatan yang sholihah, maka bisa jadi terdapat pahala di dalamnya. Demikian. Nah, kemudian disebutkan di situ sekalian, ada kalanya hukumnya jual beli berikutnya itu adalah haram namun sah jual belinya. Sebagaimana kita sering bahas biasanya haram ini ada dua, haram dan sah jual belinya, dan yang kedua adalah haram dan tidak sah jual belinya. Jadi kalau haram sah jual belinya berarti ya transaksinya haram tapi jual belinya sah, jadi miliknya, miliknya, transaksinya dibenarkan, cuma hukumnya haram. Tapi kalau haram dan tidak sah, sudah haram, transaksinya tidak dibenarkan, jual belinya tidak sah, keliru. Demikian ya, kalau kita mengambilnya berarti kita mengambil hak orang karena transaksinya tidak benar, tidak benar. Ini nanti akan ada contoh yang jelas. Yang pertama adalah haram namun sah jual belinya. Kapan itu sekalian? Kata beliau, yaitu menjual suatu barang pada hari Jumat setelah adzan yang kedua. Kalau sudah kita mendengar adzan yang kedua, bagi kita laki-laki khususnya yang ada kewajiban untuk menunaikan Jumatan, ya jangan sesekali untuk melakukan transaksi. Bisa jadi hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh sekalian. Karena syariat Islam mengharamkan segala aktivitas duniawi pada waktu itu, kecuali hanya untuk mendengarkan khutbah. Karena di waktu itu kalau setelah adzan yang kedua itu kita dituntut untuk dengarkan khutbah aja, bukan untuk transaksi duniawi. Demikian ya. Dan melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan jika dilakukan sebelum adzan yang kedua, berarti adzan yang pertama kita melakukan transaksi sebelum adzan yang kedua, terus kalian, maka hukumnya makruh. Lebih bagusnya, afdolnya itu kita transaksinya itu ibadah Jumatan, tambah penuh berkahnya, berkahnya. Jadi intinya yang ingin transaksi sekalian, ingin melakukan kebaikan kayak mendermakan harta kita, kayak ingin menjamu orang, ingin bertamu, berziarah, mengunjungi orang tua, itu bagusnya nanti imbah Jumatan, setelah Jumatan. Kalau bisa didawamkan, diistiqomahkan amalan-amalan yang semacam ini.
Ini kalau bisa, karena memang ya transaksi sebelumnya itu bisa jadi dari begitu pula haram hukumnya menjual sesuatu kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, seperti menjual kapak atau pedang kepada seseorang atau kepada seorang perampok, atau menjual senjata untuk membunuh orang. Jadi intinya kalau kita ketahui, kita yakini orang ini yang transaksi dengan kita, yang kita jual kepadanya berupa benda-benda tajam tadi seperti pedang atau yang lainnya, tujuannya untuk seperti merampok, seperti membunuh orang. Kalau kita yakini dengan suatu tanda, dengan qarinah, maka kita menjualnya itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya, karena memang kita seakan-akan membantu akan suatu kemaksiatan, tidak boleh, hukumnya haram. Demikian kalau kita yakini, kita ketahui yang demikian. Nah, ini hukumnya haram tapi sah ya jualannya sah. Jualannya sah karena memang kalau cukup syaratnya, rukun-rukunnya terpenuhi, ya sah-sah aja. Cuma hukumnya haram karena dia membantu kemaksiatan. Demikian nih. Yang kedua sekalian di sini disebutkan yaitu haram dan tidak sah jual belinya. Sudah haram, tidak sah jual belinya. Kapan itu sekalian? Kata beliau, seperti jika jual beli tersebut tidak sesuai dengan prosedurnya yang telah ditetapkan, misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat di dalam jual beli. Dan insya Allah nanti setelah ini akan kita bahas bersama-sama tentang rukun-rukun jual beli, dan tentunya di dalam rukun-rukun jual beli itu ada syarat-syaratnya. Kalau kita melakukan transaksi, kita selaku akidani, dua orang yang melakukan transaksi itu ada persyaratannya, tidak sembarang orang yang boleh untuk melakukan transaksi. Demikian karena memang semua itu ada persyaratannya. Yang jelas sekalian, bisa jadi haram tidak sah jual belinya kalau memang tidak sesuai prosedurnya, kurang persyaratan di dalam jual belinya. Demikian maka kalau memang itu terlaksana, bisa jadi jual belinya tidak sah dan hukumnya haram. Kemudian sekalian, saya lanjut sebentar sekalian mengenai hukum jual beli Al-Qur'an. Di sini disinggung oleh beliau perihal jual beli Al-Qur'an. Para ulama sekalian telah sepakat dalam hal bolehnya membeli Al-Qur'an. Adapun hukum menjualnya, ini menjualnya menjualnya ada perbedaan pendapat di antara mereka. Akan tetapi kebanyakan ulama membolehkannya, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau mengharamkannya dan tidak membolehkannya. Jadi di sini sekalian ada sedikit perbedaan antara membeli sama menjual. Kalau membeli Al-Qur'an, ini disebutkan di sini hukum membelinya itu ya boleh. Namun kalau hukum menjualnya itu ada perbedaan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak diperkenankan. Makanya dengan lafaz seperti kayak menghadiahkan, menghibahkan. Karena memang ini Al-Quran, tidak boleh, tidak sepatutnya untuk diperjualbelikan. Jadi semacam itu. Makanya ya kalau mau kehati-hatian, ya mungkin kita dengan lafaz menghibahkan, menghadiahkan dan sebagainya. Biar lebih amannya. Demikian. Itu tadi sekalian perihal hukum jual beli Al-Quran yang disebutkan oleh beliau. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimurkai Allah, saya sebentar perihal rukun jual beli al-bai'. Yang dimaksud dengan rukun jual beli di sini adalah perkara-perkara yang harus ada dalam suatu transaksi jual beli. Dan kalau tidak ada salah satu atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak sah transaksi jual beli itu. Adapun rukun-rukunnya Bapak sekalian, di dalam jual beli itu rukun-rukunnya ada 5 hal, ada 5. Yang pertama kata beliau aqidani. Ya sebetulnya kalau di sini mungkin tertera atau tertulis 3 Cuma aqidani itu dihitung 2 karena memang ada penjual, ada pembeli. Demikian ada penjual, ada pembeli. Yang jelas yang pertama sekalian rukunnya itu adalah aqidani, yaitu 2 orang yang akan melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari si penjual, yaitu seseorang yang memiliki barang yang akan dijual, dan si pembeli, yaitu seseorang yang akan membayar harga barang yang akan dibeli. Yang jelas ada penjual, ada pembeli. Demikian Nah, maka nanti akan disebutkan setelah ini perihal syarat-syarat ya akidah ini, baik penjual maupun pembeli. Demikian nanti diantaranya orangnya itu
adalah orang yang boleh mentasarufkan hartanya, ya. Orangnya itu ya berakal dan seterusnya. Nanti di antara persyaratan-persyaratan yang sekalian. Ya. Makanya kalau kita itu mungkin lihat di bandara atau di tempat-tempat itu ya, kita masukin koin kemudian keluar uangnya. Ya kan kita transaksinya bukan dengan orang ya, yang memenuhi syarat. Kita pakai mesin transaksinya. Nanti akan diuraikan nantinya di dalam pertemuan yang akan datang. Semacam itu sekalian. Ini di antara persyaratan awal yang sekalian. Kemudian yang kedua, rukunnya atau yang ketiga dan keempat itu adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu kata beliau disebutkan di sini sesuatu yang akan diperjualbelikan yang juga terdiri dari dua hal, yaitu barang yang akan dijual dan harga yang akan dibayar. Saman sama musman biasanya saman itu harganya, musman itu barangnya. Yang jelas harus ada. Tatkala kita transaksi buat sekalian, ya harganya harus disebutkan. Saya menjual HP ini kepadamu dengan harga sekian disebutkan. Berarti itu ada tamannya. Ya barang yang kita jual juga harus ada, musmannya harus ada. Karena memang ini transaksi jual beli, harus ada tukar baliknya itu harus ada. Dari pembeli ada tamannya, dari penjual ada musmannya, kan demikian. Ini yang harus terjadi buat sekalian. Tidak bisa kalau tidak diadakan salah satunya. Pokoknya dua-duanya harus ada. Ini di antara persyaratannya. Jadi sudah 5 sudah 4 karena tadi ada si penjual, ada si pembeli, ada saman, ada musman. Dan yang kelima, ini kalau di sini tulisannya yang ketiga yaitu sighah. Sighah itu ucapan yaitu kalimat transaksi yang terdiri dari ijab, yaitu kalimat yang diucapkan oleh si penjual, dan qabul, yaitu kalimat yang diucapkan oleh si pembeli. Jadi ada ijab dan qabulnya. Ya, si penjual mengatakan saya jual HP saya dengan harga sekian kepadamu, ini jelas, harganya juga jelas, semuanya jelas. Nah, kemudian si pembeli juga sama, dia harus mengatakan saya beli, saya beli dengan harga sekian dan seterusnya. Demikian biasanya kalau orang Banjar itu ya dia melakukan yang semacam ini, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Biasanya semacam itu, Kalau kita di kampung-kampung tuh kayak gitu. Ya setidaknya ya memang demikian lah, memang demikian transaksinya. Kemudian kata beliau bahwa sekalian, sedangkan hikmah dari adanya rukun-rukun tersebut serta syarat-syaratnya adalah karena agama Islam selalu mengajak pemeluknya untuk perdamaian, keselarasan, dan segala sesuatu harus berdasarkan persetujuan dan melarang segala bentuk perselisihan serta percekcokan dan mewajibkan kejelasan dengan bukti-bukti yang akurat ketika melakukan sebuah transaksi sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam transaksi yang tidak sah. Maka adanya rukun-rukun tersebut adalah untuk mencapai tujuan itu. Dan masing-masing dari 3 rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tersendiri, di mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah jual belinya. Jadi insya Allah mungkin kita akan nanti di dalam persyaratan satu persatu. Nanti akidani si penjual dan si pembeli persyaratannya apa. Kemudian nanti barang yang diperjualbelikan itu persyaratannya apa. Karena memang ya harus ada persyaratannya, tidak bisa semuanya itu sah diperjualbelikan. Setidaknya nanti syaratnya harus yang suci, yang ada manfaatnya, itu berupa barang yang kita perjualbelikan, itu nanti harus yang suci, harus yang ada manfaatnya di dalam kacamata agama. Tidak bisa kita jualan seenaknya semuanya, tidak bisa. Walaupun semuanya terpenuhi, karena ini syarat-syaratnya harus terpenuhi juga di dalam itu semuanya. Dan tatkala ijab dan qabul juga ada persyaratannya nantinya di dalam ijab dan qabul. Sebagaimana kita layaknya mengadakan akad nikah kan ada juga ijab qabul, dan itu juga ada persyaratannya, kan demikian di dalam melakukan ijab dan qabul. Insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang masalah afiyah di dalam syarat-syarat jual beli nantinya Mari Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, kita dengari apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Fadilatul Habib Al-Ustaz Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar Al-Haddad. Kepada beliau kami persilahkan. Agak merapat Bapak sekalian biar enak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Insyaallah tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kajian kali ini sedikit Al-Fakir ingin menjelaskan bagaimana rahmat dan cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Iya, tidak ada tujuan ya biar kita kenal siapa Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal maka akan cinta. Kalau sudah cinta, insya Allah kita akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimahullah. Di antaranya bentuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah hadis. Nabi Muhammad pernah bersabda begini. Atani atin min indi rabbi fa khayyarani baina ayyudkhila ummati al-jannata wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Aku pernah didatangi sosok makhluk yang diperintah oleh Tuhanku yaitu Allah. Tentunya kalau Allah memerintah makhluk turun kepada Nabi Muhammad, maka itu adalah malaikat Jibril. Nah, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dikasih pilihan satu di antara dua. Yang pertama, Allah memasukkan setengah daripada umatnya masuk surga. Yang kedua, Allah memberi izin kepada Nabi Muhammad untuk menolong, yaitu syafaat, kepada seluruh umatnya. Fakhtartu syafa'ah. Maka aku memilih syafaat daripada setengah daripada umatku masuk surga. Coba Anda bayangkan bagaimana cinta dan rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kalau memang milih enak-enakan, ringan, ya tentunya setengah masuk surga selesai. Kan begitu ya? Kalau syafaat ini berat. Coba Anda bayangkan. Mulai zaman dulu, mulai zamannya Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah, itu kan umat Nabi Muhammad. Berapa miliar orang itu yang akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Satu persatu akan ditolong Nabi Muhammad. Tentunya ini berat. Ini memberatkan bagi manusia. Tapi bagaimana Nabi Muhammad? Bagaimana cintanya Nabi Muhammad? Aku gak apa-apa. Susah payah nanti di akhirat gak apa-apa. Gak jadi masalah. Yang penting seluruh umatku masuk surga. Allah. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, yang perlu kita pahami, bagaimana sih nanti di akhirat bagaimana keadaannya? Sangat penting. Sangat penting. Jadi jangan kita anggap kehidupan itu selesai dengan kematian. Ya, kehidupan dunia selesai dengan kematian. Tapi kehidupan babak yang kedua, yaitu akhirat, dimulai dengan kematian. Anda meninggal dunia, itu meninggalkan dunia, masuk alam yang kedua, yaitu malam akhirat. Itu yang berat bagi kita. Di situ ada adab kubur, ada nikmat kubur. Kemudian nanti setelah itu ada mahsyar, dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di mahsyar. Kemudian nanti ada hisab, ada pengadilan Allah, ada mizan, ada timbangan Allah, ada sirat. Walhasil sangat-sangat memberatkan, sangat-sangat sulit nanti kehidupan di akhirat. Maka dari itu yang kita harapkan yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk zaman sekarang masalah ghaibiyat yaitu masalah akhirat, banyak orang zaman sekarang ini melontarkan syubhat. Apa itu syubhat? Perkara-perkara yang membuat ragu keimanan. Beberapa orang melontarkan, masa iya ada azab kubur? Masa iya ada surga neraka? Emang jenengan pernah melihat surga? Emang jenengan pernah melihat adab neraka? Adab kubur? Pernah. Nah, ini kan lontaran kepada umat Islam untuk menggoyangkan iman. Padahal di dalam akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib menerima apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Masuk akal atau tidak, wajib diterima. Wa kullu ma ata bihi rasulu
fahaqquhu taslim wal qabul. Segala apapun informasi yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau masuk akal atau tidak, kita wajib menerima dan pasrah. Nanti baru akan kebukti. Saya kasih contoh begini. Kalau anak bayi yang ada di rahim ibu, ya, dikasih kabar, kalau seumpama dia dikasih izin oleh Allah Ta'ala untuk berbicara, kemudian dikasih informasi, wahai anak bayi, sebentar lagi pian akan keluar ke alam dunia. Alam dunia itu besar, alam dunia itu gemerlap, ada lampu, ada sawah, ada ini, ada itu. Maka anak bayi yang ada di rahim gak akan percaya. Akan mengatakan apa? Gak mungkin. Saya sudah lama dalam perut, di dalam kegelapan, tempat yang kecil, mana ada tempat yang terang, mana ada bumi, tidak ada. Belum pengalaman. Tapi ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia melihat, oh iya, ada bumi, ada lautan besar, ada manusia, ada ini, macam-macam. Baru dia percaya. Akalnya belum nyampe. Begitu juga kita. Kita semua nih, sudah dikasih informasi oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad, kemudian berbentuk wahyu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan setelah kematian. Nabi Muhammad dikasih informasi oleh Allah, kemudian disampaikan kepada umat, hati-hati loh ya, ada sakaratul maut, hati-hati loh ya. Setelah kehidupan ada kematian, kemudian di alam kubur ada mungkar nakir, ada itu, ada ini, ada adab kubur, nikmat kubur. Setelah itu dibangkitkan. Ini kan informasi dari Nabi Muhammad. Ada di antara kita mengatakan apa? Dongeng. Enggak mungkin. Pian pernah melihat? Kan enggak pernah. Disinilah orang-orang ateis yang main akal-akalan, dia akan menolak kebenaran ini. Enggak mungkin. Enggak ada. Pokok setelah kehidupan, kematian, selesai urusan. Loh, belum tahu nih. Ini seperti anak bayi nih. Anak bayi dalam rahim dikasih informasi, tidak percaya. Baru nanti mati, baru tahu rasa. Kalau orang percaya main akal aja sebentar, akal yang normal diaktifkan, Anda bakal tercengang bagaimana kehebatan Nabi Muhammad SAW. Saya kasih informasi sedikit ya. Coba analogi begini. Nih. Ada orang A, yang A ini ya, percaya azab kubur, percaya nikmat kubur. Akhirnya antisipasi, kehidupan dunianya digunakan untuk ibadah. Ibadah taat kepada Allah, kemudian meninggal dunia kosong. Gak ada azab kubur, gak ada nikmat kubur. Paham ya? Orang yang B mengatakan azab kubur itu tidak ada. Adab kubur, nikmat kubur tidak ada. Kalau sudah meninggal, selesai kematian, selesai kehidupan. Paham ya? Akhirnya apa? Nggak antisipasi, maksiat tiap hari. Meninggal dunia, masuk kuburan, ternyata ada. Kira-kira, kalau akal yang sehat, milih yang apa yang B? Tentunya yang A. Apa ruginya? Anda taat kepada Allah, meninggal dunia, ternyata nggak ada nikmat kubur, kosong, nggak rugi. Kalaupun ada, alhamdulillah, kan begitu ya. Tapi kalau yang B nih, yang tidak meyakini ada adab kubur, akhirnya loss, maksiat, ternyata masuk kuburan ada, rugi. Mau balik, nggak bisa. Lalu terus bagaimana? Ya hati-hati dong, hati-hati. Hati-hati bagaimana? Taat aja. Taat. Urusan surga neraka, urusan adab kubur itu memang urusan iman. Iman itu keyakinan, maka dimantapkan iman, waspada, yuk kita taat. Nanti ketika masuk kuburan ternyata ada adab dan ada nikmat, kan enak. Setelah kita taat masuk kubur dapat nikmat. Ketimbang orang nggak percaya adab kubur, akhirnya maksiat masuk kuburan ternyata ada. Kan kebingungan, Pak. Mau kemana? Balik ke dunia? Enggak mungkin. Maka dari itu kita wajib percaya. Apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bakal terjadi. Anda percaya atau tidak, itu semua akan terjadi. Walhasil singkat cerita, nanti di akhirat
ketika keadaan genting, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di dalam satu tempat namanya mahsyar. Semua telanjang. Mau laki, mau perempuan, telanjang. Maka Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu heran, telanjang. Tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kalau seumpama nanti di mahsyar itu telanjang, ya satu sama lain akan melihat auratnya. Maka Nabi Muhammad menjelaskan, wahai Aisyah, ketahuilah, saat itu di mahsyar keadaannya genting. Ada beban pikiran yang sangat-sangat menakutkan, yaitu mereka fokus bagaimana caranya lolos daripada hisabnya Allah. Fokus sudah. Akhirnya apa? Enggak ada kepikiran kepingin ngelihat aurat lawan jenisnya. Kenapa? Ketakutan. Ini di depan saya ini ada Allah, ada hisab, pengadilan Allah, enggak bisa disogok nih, Pak. Kemudian amal-amal kita ditampakkan semua oleh Allah Ta'ala. Maka fokus sudah, ya apa caranya? Lolos. Kan gitu ya. Nih, kalau seumpama pian nih pulang rumah, ada surat panggilan dari Polres. Besok pagi wajib ke kantor polisi. Kira-kira malam ini jenengan nyenyak nggak tidur? Anda akan flashback. Anda akan memikirkan kesalahan. Ini kenapa ya? Saya kok dapat surat cinta ini ya? Ini apa salah saya? Kok sampai-sampainya polisi manggil saya ke kantor interogasi? Mikir jenengan, saya tidak pernah narkobaan, saya tidak pernah nyuri, akhirnya muhasabah. Kemudian apa? Anda makan tidak nikmat. Bahkan mungkin istri telanjang di depan pian tidak nafsu. Kenapa? Fokus, besok bagaimana saya? Saya dihisab sama polisi. Saya diinterogasi. Itu nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kumpul semua, kemudian ada persidangan Allah, tak nafsu, Pak. Walaupun sebelah pian artis cantik telanjang, tak nafsu. Enggak nafsu. Kenapa? Mikir langsung. Anda ingat-ingat dosa sudah, ya Allah. Saya dulu zina, saya dulu ini, saya dulu, ya Allah, ya Allah. Bingung. Mau lihat perempuan, enggak nafsu sudah. Pikirannya satu, ya Allah, hisab, selamat ya Allah, selamat, selamat. Mana Nabi Muhammad, mana Nabi Muhammad? Kepikiran, ya Allah. Akhirnya apa? Mereka itu lari semua ke Nabi Adam. Lari ke Nabi Adam. Anta Abul Bashar. Engkau adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, wahai Adam. Engkau adalah kakek moyang kita, tolong kita. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri ya. Ini sekarang keadaan genting. Saya ini juga punya salah. Saya dulu dalam surga pernah makan buah khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga. Aku takut kesalahanku yang makan buah khuldi itu saat ini dihisab oleh Allah Ta'ala. Karena itu udah masing-masing ya cari nabi selain aku. Allah. Ini andalan kita. Ternyata angkat tangan. Jenengan punya orang dalam. Anda punya kasus akan-akan tak gampang. Ada yang backup. Kemudian orang yang backup yang Anda andalkan katakan apa? Kasus pian apa? Saya pernah zina. Waduh. Saya pernah narkoba. Waduh, sudah. Saya tidak bisa nolong. Tambah takut nggak pian? Tambah takut, Pak. Ini sudah keadaan genting yang kita andalkan angkat tangan. Waduh, itu puyeng tuh, Pak. Sudah susah. Lari ke Nabi Nuh, lari ke Nabi Musa, lari-lari tidak ada yang bisa. Tahukah pian? Satu-satunya makhluk yang bisa menenangkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad angkat tangan. Analaha. Umat, tenang ya. Tenang. Jangan kukupu, jangan jenengan bingung. Urusanku itu syafaat. Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah. Kemudian sujud begitu lama. Memuji Allah dengan pujian yang sangat-sangat istimewa. Akhirnya singkat cerita, umat Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad dan para nabi disediakan mimbar. Mimbar, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disediakan mimbar. Satu persatu diperintahkan duduk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menghantarkan ke dalam surga. Jadi mimbar itu akan terbang menghantarkan para nabi ke dalam surga.
Nah, ketika semua nabi duduk, mimbarnya Nabi Muhammad kosong. Mimbarnya Nabi Muhammad kosong, otomatis para nabi tidak bisa terbang, Pak. Kenapa? Ini yang mempunyai surga ini Nabi Muhammad. Surga itu diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali setelah Nabi Muhammad dengan umatnya masuk. Kosong. Tahu kalian kemana Nabi Muhammad? Kemana? Masuk neraka. Masuk neraka Nabi Muhammad. Sampai malaikat Malik itu heran dengan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Malik itu menegur, ya Muhammad, wahai Rasulullah, udah, pian duduk sudah di mimbar, duduk, sudah. Ini di neraka ini kosong daripada umatmu. Ini semua dientas oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara syafaatmu, sudah nggak tersisa daripada umatmu yang akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada seruan daripada Allah. Aradita ya Muhammad, ya Pak Muhammad, sudah ridho kamu? Sudah puas? Sudah puas kamu? Ngelihat umatmu sudah nggak ada, kosong dalam neraka? Radina ya Rabb, ridho aku ya Allah, ridho aku ya Allah. Nah, ini surat Wadduha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Benar-benar Tuhanmu akan memberi kepada kamu sampai kamu puas. Apa itu? Ya ini. Nabi Muhammad ngecek neraka, memastikan umatnya tidak ada satupun yang di dalam neraka. Untuk apa? Untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Langsung Nabi Muhammad mengatakan apa? Ridho aku ya Allah. Ridho. Aku puas ya Allah. Allah. Coba Anda bayangkan. Yang dipikirkan Nabi Muhammad, ya, mulai Nabi Muhammad hidup sampai Nabi Muhammad wafat, sampai nanti di akhirat, yang dipikirkan siapa? Pian. Yang dipikirkan ini kita nih. Umat yang model kita nih, yang selalu menyakiti Nabi Muhammad, yang selalu bermaksiat kepada Allah. Nih, ini bebannya Nabi Muhammad ya Allah. Pian yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya besar itu Pak buat kita. Pikirkan ya. Pernah nggak kita memikirkan hatinya Nabi Muhammad? Jenengan mau hadir pengajian, pernah nggak niatnya begini? Aku ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Ketika jenengan mau hadir salawatan, aku ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Ketika jenengan mau maksiat, pernah nggak mikir kalau aku maksiat hati Nabi Muhammad sakit? Nggak pernah. Nggak pernah memikirkan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memikirkan umatnya Allah. Karena itu, yuk ya, kita berharap syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian singkat cerita, syafaat itu bagi siapa? Nabi Muhammad melanjutkan, wahiyya liman mata walam yusyrik billahi syai'a. Syafaatku bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensekutukan Allah. Umat Nabi Muhammad yang meninggal dalam keadaan iman. Sebesar apapun dosa seorang hamba, yang penting dia meninggal dalam keadaan iman, cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kelak di akhirat pasti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini kita bisa paham. Coba ya. Nabi Muhammad mengatakan liman mata walam yusyrik billahi syai'a. Syafaatku bagi orang yang meninggal tidak mensekutukan Allah. Artinya, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah, mensekutukan Allah, non-muslim, kafir, mustahil masuk surga. Ini dalil bahwasanya satu-satunya agama yang bakal masuk surga, satu-satunya agama yang dibenarkan oleh Allah yaitu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini wajib diimani. Wajib kita tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam hati anak-anak kita, satu-satunya agama yang dibenarkan oleh Allah yaitu Islam. Gak boleh kita mengatakan kita gak boleh benar sendiri. Lah, ini Allah yang merintahkan kok. Kok jenengan sok toleransi? Coba Anda lihat agama sebelah aja, agama sebelah. Mereka juga menyalahkan kita kok. Gak mungkin lah Pak, agama lain membenarkan agama B, kan gak mungkin. Pasti agama A meyakini agama A yang benar.
agama B meyakini agama B yang benar, kan begitu. Tidak mungkin kita meyakini agama kita benar, agama lainnya benar. Mustahil. Coba, kalau pian dapat orang-orang yang mengatakan semua agama sama, tantang dia. Berani nggak pindah agama? Kalau seumpamanya semua benar ya, ayo, pian berani nggak? Hari Sabtu pian agama B, hari Senin agama C, berani? Nggak berani. Omong kosong. Kalau memang semua benar, ayo pindah. Kan begitu. Tapi kenapa Anda pilih Islam? Lah, kan ini menyesatkan. Ini bahaya. Coba Anda lihat agama sebelah ya. Kita nih, agama Islam ini dikatakan apa? Domba-domba tersesat. Duh, binatang, Pak. Kita ini disamakan sama binatang. Kenapa? Ya sudah ajarannya mereka. Apakah kita marah? Ya enggak marah. Memang ajarannya mereka. Kemudian di ajaran kita yang diajari. Kalau menyembah Allah namanya Muslim. Enggak menyembah Allah namanya kafir. Kok kita bentrok? Enggak boleh mengatakan kafir. Kita harus mengatakan non-Muslim. Lah, konslet akalnya pian itu. Anda ini bukan toleransi, kebablasan. Toleransi itu begini, Pak. Pian seneng kopi, ulun seneng teh. Silahkan Anda nikmati kopi, saya menikmati teh. Itu toleransi. Kalau kopinya pian, yuk kita campur dengan teh saya, tambah tak nikmat. Ini bukan toleransi, penyakit ini. Paham ya? Jadi walhasil toleransi, koridor syariat sudah diatur oleh agama, sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan kafir itu adalah bahasa yang sangat halus. Sangat halus. Kalau non-muslim itu bahasa kasar loh, Pak. Kasar. Nih, kafir. Kafaro yakfuru kufron, kafir. Kafir itu apa? Menutupi kebenaran. Itu kafir. Nabi Muhammad Rasulullah ditutupi kebenarannya, dari yakini, kafir. Ditutup. Paham ya? Cover, nutup. Kan begitu ya? Nah, kalau non-muslim gini. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, artinya masuk Islam, orang yang selamat. Orang yang selamat muslim. Non-muslim, orang yang tidak selamat. Ayo pilih mana pian? Pilih kafir apa non-muslim? Kasar loh ini, Pak. Non-muslim kasar ini. Pian adalah orang yang tidak selamat. Loh, ya enak dikatakan kafir dong. Itu bahasa yang halus. Allah memiliki bahasa yang halus dah. Walaupun pian tidak iman kepada Allah, tetap pian dikasih bahasa halus. Kafir, selesai. Apa itu kafir? Menutup kebenaran. Karena enak. Allah tidak mengatakan jenengan ya ayyuhan non-muslim, tidak ada. Wahai orang yang tidak selamat, tidak ada. Ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kan begitu. Itu bahasa yang sangat halus. Jadi zaman sekarang nih ya, zaman na'udzubillah min dzalik ya. Iman itu dibuat mainan. Iman dibuat mainan. Agama dibuat keraguan-keraguan. Kita wajib bentengi ya. Pian, anak-anak pian, istri pian, keluarga pian, tanam dalam hati. Nah, wahai istriku, wahai anakku, dah ya, gak ada cinta, gak ada idola kecuali Nabi Muhammad. Dah, tolak ukur kita Nabi Muhammad SAW. Siapapun, mau habib kah, mau kiai kah, mau guru kah, mau siapapun, bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, jangan diikuti. Nah, selamat. Kalau seumpama di hati kita, hati anak kita Nabi Muhammad, enak. Tapi di hati kita, hati anak kita kan cinta figur, cinta ustadz, cinta habib. Akhirnya ketika habib ini salah tetap dipegang. Kenapa? Anda bukan memegang kebenaran, Anda memegang figur. Kalau Anda memegang kebenaran, yaitu syariat, itu kebenaran. Siapapun walaupun berbeda organisasi, kalau kebenaran keluar dari orang tersebut saya pegang. Kenapa? Saya bukan memegang organisasi, saya bukan memegang figur, saya memegang kebenaran syariat Nabi Muhammad SAW. Kok kebetulan orang ini walaupun beda organisasi, tapi dia kok pas dengan syariat, saya cinta. Loh, cintanya karena Allah, bukan karena organisasi. Dan saat ini diburamkan, Pak.
Akhirnya apa? Satu sama lain cekcok. Majelis A, majelis B saling kelahi. Kenapa? Pian bukan grupnya ulun. Pian bukan bubuhannya ulun. Akhirnya geger di sini. Inti kesalahan di sini. Kenapa? Setiap majelis, setiap ustadz tidak mengajak umatnya untuk cinta Nabi Muhammad, tapi mengajak umat untuk cinta majelisnya, cinta kepada dirinya. Akhirnya ada kubu, ada sket di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu balik lagi, yuk, mari kita bahagiakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin syafaatnya Nabi Muhammad. Harapan kita mudah-mudahan majelis ini membuat bahagia hati Nabi Muhammad, ya. Kita semua insya Allah mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah harapan kita yang sangat-sangat besar nanti di akhirat Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih kepada beliau atas sambutan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Menyebabkan kita lebih takut kepada Allah, lebih berharap akan syafaat Nabi Muhammad, lebih mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelumnya bos kalian, sebelum kita tutup, ada yang tanyakan, silakan. Mari Mas, kalau ada pertanyaan. oh sedih. Mas Aji, Mas Wisnu, ketua dan ketua. Kak Guru. Mau tanya tentang jual beli kucing itu gimana? Ada yang menangganya itu dia menamakan mengadopsi gitu, biar enggak penjualannya itu enggak di kucingnya juga. Jual kucing boleh enggak? Kalau zaman sekarang ini muamalah ikut madhab Imam Syafi'i itu susah, Mas. Susah. Ya,